Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang pastinya menarik lagi, yaitu mengenai hipnotis. Kalau Anda lihat judul video ini, sebenarnya itu sengaja saya kasih judul yang salah sebenarnya. Di situ kan saya sebut jemaat-jemaat yang dihipnotis pendeta. Nah, sudah menjadi sesuatu yang umum diterima gitu ya, bahwa misalnya yang sering kita lihat di TV, satu acara yang menonjolkan hipnotis, maka prosesnya itu disebut hipnotis. Oke, padahal yang benar pelakunya itulah hipnotis, tapi yang dilakukannya adalah hipnosis. Jadi beda ya. Jadi judul dari video saya seharusnya jemaat-jemaat yang dihipnosis pendeta. Nah, orang yang melakukan proses hipnosis itulah hipnotis. Nah, pasti bagi Anda bingung kan mendengarkan penjelasan saya ini kan? Masa sih? Setahu saya itu hipnotis. Bukan, itu hipnosis, pelakunya hipnotis. Nah, tanpa sadar sebenarnya Anda juga sudah dihipnotis selama ini mengenai kata hipnotis. Sehingga Anda menerima bahwa hipnotis adalah si prosesnya itu. Sedangkan pelakunya entah apa gitu. Padahal hipnotis itu adalah pelakunya. Prosesnya hipnosis. Ya, oke, menarik ya. Mari kita lihat dulu beberapa ayat di Alkitab kita. Kita lihat Amsal 22 ayat 17 ya. Judul perikopnya Amsal-amsal orang bijak. Nah, di sini kita berbicara mengenai telinga. Karena melalui telingalah kita mendengar sesuatu dan dicerna oleh pikiran kita dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Oke? Jadi Alkitab sudah banyak berbicara mengenai telinga. Proses hipnosis itu juga masuk melalui telinga. Oke, tapi ada satu hal yang harus saya luruskan di sini ya. Bedakan hipnosis dengan gendam. Gendam itu adalah ilmu hitam. Ya. Anda bisa digendam ya, selama kondisinya memungkinkan Anda bisa digendam karena itu ilmu hitam, dan Anda akan menuruti apa saja yang pelaku gendam itu lakukan terhadap Anda. Tapi beda dengan hipnosis. Hipnosis itu Anda harus dalam keadaan sadar. Ya. Jadi Anda nggak bisa tuh dalam keadaan sadar, terus tapi Anda nggak mau dihipnosis, Anda kena hipnosis. Nggak mungkin. Ya. Jadi dengan kata lain, hipnosis adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, karena itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan Anda sebenarnya adalah produk hipnosis dari ibu Anda yang tukang hipnotis. Walaupun dia tidak pintar melakukan hipnosis, tapi dia bisa melakukan hipnosis. Nah, inilah pelan-pelan yang saya mau ungkapkan. Ya, karena Anda dari kecil pasti sering mendengarkan ocehan, omelan, didikan, apapun dari ibu Anda atau ayah Anda. Jadi ayah atau ibu Anda jangan-jangan juga secara tidak sadar menjadi pelaku hipnosis atau mereka adalah hipnotis. Menarik ya. Jadi dengan demikian pendeta pun bisa menjadi pelaku hipnosis atau hipnotis tadi. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Nah, hipnotis ini dalam arti kata pelaku hipnosis bisa melakukan hipnosis untuk maksud-maksud baik atau maksud-maksud jahat. Ya.
hipnosis yang wajar gitu ya, itu adalah sesuatu yang Anda sering dengar, kemudian dia masuk tertanam ke dalam alam bawah sadar Anda. Orang yang mengatakan itu, dia tidak perlu menjadi seorang hipnotis. Tetapi kalau dia sering mengucapkan itu terus-menerus dan Anda terima masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, secara tidak langsung orang itu menjadi hipnotis bagi Anda. Demikian halnya juga dengan pendeta yang sering mengkhotbahkan sesuatu berulang-ulang, sebenarnya dia sedang melakukan hipnosis tanpa dia sadari, sehingga dia menjadi hipnotis. Oke lah, balik lagi ya. Ini di Amsal 22 ayat 17. Tadi sedikit intermezzo. Judul perikopnya Amsal-amsal orang bijak. Ayat 17 berkata, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Di sini penulis kitab Amsal meminta Anda untuk pasang telinga, mendengarkan amsal-amsal orang bijak, pelajaran-pelajaran yang bijaksana. Kalau Anda sering mendengarkan amsal-amsal yang baik dan memberikan perhatian kepada pengetahuan dari yang menulis kitab Amsal ini, maka sebenarnya itu ada proses hipnosis. Oh, Bapak kok mencampur adukan pembacaan Alkitab dengan Anda dengar dulu ya. Ini sesuatu bagian dari ilmu yang bukan ilmu hitam. Jadi kalau ada yang mengatakan hipnotis itu ilmu hitam, ya berarti kurang pengetahuan. Kalau ilmu hitam itu gendam, ya. Nah, di sini penulis kitab Amsal meminta Anda untuk memasang telinga Anda untuk mendengarkan amsal-amsal dia, ya. Dan berikanlah perhatian. Ketika Anda memberikan perhatian, ya pada kondisi tertentu, apalagi kalau Anda sering mendengarkan amsal-amsal yang baik masuk ke telinga Anda dan pada kondisi tertentu dan dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar Anda, maka itu akan menjadi sesuatu yang tertanam. Kalau itu Anda dengarkan terus, itu akan menjadi sesuatu yang permanen. Bisa sih dihapus lagi dengan cara hipnosis yang berlawanan. Nah, kenapa saya harus terangkan Amsal 22 ayat 17 ini? Karena ini menjelaskan bahwa Alkitab pun sudah menjelaskan bahwa kalau kita mendengarkan sesuatu, terutama amsal-amsal orang bijak, maka itu akan berguna bagi kita. Karena itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Demikian juga kalau Anda mendengarkan pengajaran-pengajaran yang jahat. Anda dengarkan terus, itu akan masuk melalui telinga Anda, masuk ke dalam alam bawah sadar. Itulah yang Anda terima sebagai kebenaran. Jadi hati-hati ya kalau Anda mendengarkan pengajaran, ya, Anda harus peka dulu. Oke? Saya termasuk orang yang skeptis. Nah, orang skeptis seperti saya paling sulit dihipnosis. Karena setiap apa yang saya dengar akan saya saring dulu. Benar nggak sih? Nggak akan saya telan mentah-mentah karena saya orang yang skeptis. Tapi kalau Anda bukan orang yang skeptis, mudah percaya sama orang, Anda mudah dihipnosis. Karena apapun orang bicara, Anda terima begitu saja tanpa Anda olah. Oke? Kemudian kita lihat Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi kalau orang mau buka telinganya mendengarkan teguran, ya, maka dia akan tinggal di tengah orang-orang bijak, ya. Jadi kalau dia salah ditegur, salah itu mungkin karena dia selama ini selalu mendengar pengajaran-pengajaran atau nilai-nilai yang salah, kemudian ditegur, dimasukkan nilai-nilai yang benar, maka dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Telinga kan? Memasukkan sesuatu mengenai yang baik untuk mengalahkan nilai-nilai yang sudah masuk sebelumnya yang jahat. Nah, ada yang bertanya,
Pak, itu kalau hipnosis itu yang di TV yang dibikin tidak sadar terus kemudian dia bisa ngoceh cerita itu, kalau itu hipnosis bohong-bohongan. Itu hipnosis TV show. Kalau orang sedang dihipnosis, dia tidak bisa ngoceh begitu saja, enggak. Dia hanya bisa merespon ya atau tidak. Biasanya kalau hipnosis yang benar, kalau dia tanya apakah benar, kalau benar angguk kepala, ya. Kalau tidak ke kiri, no gitu ya. Itu yang benar, ya. Oke. Lanjut. Nah, Amsal 17 ayat 4 mengatakan orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Nah, ini berbicara kalau orang sudah kena hipnosis, mendengarkan pengajaran-pengajaran atau didikan-didikan yang salah sehingga dia cenderung berbuat jahat, ya, disebut orang yang berbuat jahat hanya akan mendengar bibir yang jahat. Jadi orang yang pendusta, dia akan memberikan telinganya kepada lidah yang akan mencelakakan dia. Yang terus-menerus mencelakakan, memberikan pengajaran yang jahat. Pengajaran yang dusta. Ya. Sedangkan dia tidak akan memberikan telinganya kepada pengajaran-pengajaran yang benar. Oke? Lanjut. Amsal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Nah, ini berbicara mengenai orang yang sudah mungkin bebal itu karena terus-menerus sudah dari kecil mendapatkan didikan yang salah terus-menerus sehingga dia sudah berumur misal ya 60 tahun baru mendengarkan suatu pengajaran yang benar. Maka ini orang akan menjadi orang bebal. Dia nggak mau dengar lagi nih pengajaran yang benar. Dia akan terus, pokoknya saya percaya ini, yang itu salah pokoknya. Nggak mau tahu, gitu. Oleh karena itu orang ini akan meremehkan kata-kata kita yang bijak sebenarnya yang mau menyadarkan dia. Oke? Bagus ya Amsal ya. Nah, kemudian Amsal 23 ayat 12 berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi perhatian kita mulai dari kecil seharusnya kita arahkan kepada didikan, tentu didikan yang benar, ya. Dan telinga kita arahkan kepada kata-kata pengetahuan, tentu pengetahuan yang baik juga. Nah, oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang sedang punya anak yang masih kecil gitu, itulah saatnya ibu-ibu menanamkan nilai-nilai yang baik, terus-menerus ajarkan kebaikan bagi anak-anak ibu. Ya, berikanlah sesuatu yang misalnya tidak membuat mereka menganggap dirinya buruk. Misalnya kalau kita sering kata kamu itu tolol gitu ya. Nah, kalau kita sering ngatain anak kita kamu itu tolol, maka lama-lama dia percaya dia orang tolol. Maka oleh karena itu kalau dia melakukan kesalahan, kita tegur dia, tapi jangan katain dia tolol. Bilang, "Nak, salah nak ya. Lakukan ini nak, supaya kamu bisa jadi orang pintar ya. Jangan lakukan itu, nggak bagus ya." Nah, itulah ya. Kalau anak Anda terbiasa, Anda latih seperti itu, Anda ucapkan hal-hal yang baik, yang positif kepada anak Anda, maka anak Anda akan menerima itu sebagai sesuatu nilai yang akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan itu dia terima justru sebagai kebenaran yang benar-benar benar. Tapi kalau Anda sering memberikan hal-hal yang buruk kepada anak Anda, bego lu, tolol lu, udahlah, nggak usah mimpi kamu, kita memang keluarga miskin, udah nggak usah mimpi jadi orang kaya. Maka dia seumur hidupnya akan menerima bahwa dia memang dilahirkan sebagai orang miskin. Menarik ya. Nah, terakhir, ini di perjanjian baru, di 2 Timotius 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, Alkitab yang bilang loh, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Lanjut dulu ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Berbicara mengenai telinga lagi. Nah, ini berkata atau menjelaskan tentang orang yang sudah terlanjur bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun terus mendengarkan ajaran yang membuai,
ya tentunya tidak tepat atau kita sebut saja sesat gitu ya. Ajaran yang membuai apa? Kalau kamu jadi orang Kristen ya, kamu mati pasti masuk surga. Sudahlah, keselamatan itu bukan dari perbuatan baik. Ya benar sih, itu mengutip kata-kata dari Alkitab, tetapi penjelasannya harus benar. Kalau orang cuma dibilang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, kalau tidak dijelaskan maksud ayat itu, maka dia akan tertanam bahwa oke, kita orang Kristen, mati pasti masuk surga, nggak perlulah buat baik, kan jadi salah. Tapi kalau itu terus yang dia terima, maka itu akan tertanam ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, itulah proses hipnosis yang berlangsung bertahun-tahun tanpa pelakunya menjadi seorang hipnotis. Itu bisa dilakukan oleh pendeta tanpa si pendeta itu ahli hipnotis. Kalau seorang yang ahli hipnotis, dia bisa dengan cepat memasukkan nilai-nilai ya tentu harus diperkuat lagi, diulang lagi dengan cara tertentu, teknik tertentu yang bisa membuat orang itu cepat menerima apa yang diucapkan oleh hipnotis itu, ya, dan diterima masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Misalnya orang yang dengan sadar mau terlepas dari belenggu rokok misalnya, dia dengan sadar datang ke seorang hipnotis, kemudian dalam proses hipnosisnya yang biasa disebut hipnoterapi, ditanamkan nilai-nilai bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nanti diulang lagi, tapi nggak usah bertahun-tahun, maka orang ini setiap kali mau merokok, dia sadar bahwa rokok itu tidak baik. Nah, itu maksudnya hipnoterapi. Nah, jadi kalau orang yang sudah bertahun-tahun dimasuki suatu hal yang salah, pengajaran yang salah, sehingga pada satu titik dia pasti akan menolak, akan tidak mau menerima ajaran yang sehat. Jadi kalau misalkan dia mendengarkan seperti video saya bahwa orang Kristen tidak otomatis masuk surga, malah dia tuduh saya sesat. Enggak, selama ini saya diajari orang Kristen pasti masuk surga. Anda orang Kristen harus berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah bukti ada buah roh. Oh enggak Pak, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Karena kenapa? Dia sudah mendengarkan ajaran itu bertahun-tahun, sudah masuk ke telinganya, masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ya, sehingga mereka hanya mau mengumpulkan guru-guru atau pendeta-pendeta yang menurut kehendaknya, kehendak alam bawah sadarnya yang sudah dia percaya itu. Jadi dia nggak mau terima itu khotbah yang bilang orang Kristen tidak otomatis masuk surga. Dia nggak akan terima. Dia hanya mau terima khotbah-khotbah yang bilang orang Kristen pasti masuk surga. Enak aja, enjoy aja hidup Anda ya. Tuhan akan berkati melimpah selama Anda memberikan persepuluhan, padahal dia malas kerja gitu ya. Tapi dia undang itu guru-guru atau pendeta-pendeta seperti itu untuk memuaskan telinganya, karena ajaran yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya sudah salah bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Oke? Jadi ini saja pembahasan saya mengenai hipnosis, dan sekaligus kalau Anda coba rubah alam bawah sadar Anda tentang kata hipnotis. Kan sengaja saya kasih judul yang salah ya. Kenapa sengaja saya kasih judul yang salah? Supaya orang langsung ngeh gitu. Kalau saya tulis judulnya jemaat-jemaat yang dihipnosis pendeta, Anda bingung, apa hipnosis ini barang baru? Padahal hipnosis itu adalah prosesnya, pelakunya adalah hipnotis. Nah sekarang coba Anda rubah alam bawah sadar Anda, dan Anda rubah konsep pemikiran Anda bahwa hipnotis itu adalah pelakunya. Gampang nggak? Susah, perlu waktu. Sedangkan prosesnya hipnosis. Oke? Jadi itulah sebagian dari apa yang saya bisa share mengenai hipnosis dan hipnotis. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.